Ya baik Bapak sekalian, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina wa habibina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Faqad qala Allah ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala aidan innal ladzina qalu rabbuna Allah tsumma istaqamu fala khaufun 'alaihim wa lahum yahzanun. Ulaika ashabul jannati khalidina fiha jazaa'an bima kanu ya'malun. Ikhwatul iman rahimakumullah, saudaraku sekalian, jamaah maghrib dan kajian rutin ba'da maghrib ya, setiap ahad malam Senin Masjid Jami Al Barokah. Insyaallah semua yang hadir di tempat ini selalu mendapatkan curahan rahmat dan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Terus pada ketua DKM serta jajaran pengurus, para sesepuh, para orang tua kita yang ada di tempat ini, serta segenap jamaah semuanya yang insya Allah kita tercatat sebagai orang-orang yang istiqomah, ya, istiqomah di dalam menjaga akidah kita, ya, istiqomah di dalam menjaga iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Istiqomah juga untuk terus bagaimana kita tingkatkan ya, kualitas daripada iman dan takwa kita kepada Allah. Ya, apatah lagi kita masih diberikan kesempatan untuk hidup, ya, diberikan kesempatan untuk menghirup segarnya udara di tahun 1448 Hijriah. Ya, jadi umur 1448 Hijriah ini baru masuk 7 hari ya. Nah, cuma NU beda sendiri ya. Ya, satu Muharramnya hari Rebo ya. Jadi sementara pemerintah dan yang lainnya, ormas-ormas yang lain itu hari Selasa. Nah, terlepas dari perbedaan itu semua, tentu kita sudah minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Saya yakin ya, Bapak jamaah semua yang hadir dalam kesempatan ini sudah minta di dalam doa-doanya ya, agar di tahun 1448 Hijriah ini jauh lebih baik, ya, jauh lebih bermakna, jauh lebih berkualitas, ya, jauh lebih bernilai ya, dibanding dengan tahun 1447 Hijriah. Nah, disinilah pentingnya kita untuk tafakkur, bermuhasabah, merefleksikan diri kita sendiri. Ya, nggak usah kita pikirkan orang lain atau kita sibuk memikirkan urusan orang lain. Kita sibuk saja dengan diri kita sendiri, ya, termasuk kita sibuk dengan aib-aib kita, ya, bukan sibuk dengan aibnya orang lain, ya, bukan sibuk dengan urusannya orang lain. Bukan berarti kita masuk bodoh, tidak, ya, tetapi ada perkara yang lebih penting ya, dari proses tafakur, proses muhasabah itu. Ya, seringkali ketika kita menyangka orang lain lebih buruk dari kita, oh ternyata kita justru lebih jelek. Nah, ini yang kita takutkan ya Mas sekalian. Atau ketika kita mencemooh, merendahkan, menghinakan, ya, ketika orang lain punya masalah, punya kasus gitu ya. Apalagi termasuk tadi ya, termasuk aib, termasuk dosa misalnya. Maka ketika kita menjadi bagian dari itu, ya, kita turut ngomporin, kita turut nyebarkan, suatu saat kita ya akan ditimpakan oleh Allah ujian sebagaimana orang yang tadi ya kita rendahkan, kita hinakan.
Nah, ini juga penting buat kita. Ya. Oleh karenanya, ya Amirul Mukminin Umar bin Khattab ya selalu kasih nasihat, hasibu anfusakum qabla an tuhasabu. Ya, hisablah, hitunglah diri kalian, ya, timbanglah diri kalian ya sebelum nanti kalian akan dihitung, dihisab, ditimbang ya oleh Allah Subhanahu wa taala di padang mahsyar. Nah, ini ya pelajaran ya hikmah ya buat kita ya agar kita berusaha untuk berubah. Ya, karena Allah nggak akan bisa nggak akan pernah mau merubah, bukan berarti nggak bisa tapi Allah sendiri nggak mau merubah suatu kaum kalau orang itu sendiri nggak mau merubah. Ya, dalilnya ada di dalam surat Ar-Ra'd ayat 11 ya, innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Ya, sesungguhnya Allah tidak akan merubah nasib satu kaum, keadaan satu kaum. Ya, satu kaum ini bisa berupa jamaah, komunitas, ya bisa berupa personal, pribadi. Ya, Allah nggak akan rubah kecuali pribadi itu, kaum itu yang mau merubah, ya mau merubah dirinya. Jadi kembali kepada kita. Ya, kembali kepada kita masing-masing. Ya, kira-kira nih kita termasuk orang yang mau berubah atau tidak? Ya, yang kita khawatirkan ya kebiasaan buruk, perilaku buruk, ya perbuatan-perbuatan jelek, baik itu lisan, mata, telinga, kaki, tangan, ya urusan perut dan yang di bawah perut. Kalau itu berkaitan dengan keburukan, ya di umur 6 hari, 7 hari, 14 hari, 8 kita nggak rubah, yang kita khawatirkan ke depan, nah ini ke depan bisa lebih jelek lagi. Ya, naudzubillah, ini yang kita takutkan ya sekalian. Nah, oleh karenanya ya kita kaji ya berkaitan dengan muhasabah dan hijrah ini, ya agar bagaimana kehidupan kita bisa lebih berkah. Ya, dan tentu saja siapapun kita, pasti kita semua pengen sukses, pengen menjadi pemenang, ya, bukan jadi pecundang. Ya, menjadi orang yang berjaya, ya, bukan orang yang justru bangkrut lagi. Jadi ada orang yang rugi, ada orang yang bangkrut, ada orang yang beruntung. Nah, pasti ya kita pilih pengen menjadi pribadi yang beruntung. Ya. Baik, ya mas kalian, kita awali dengan baca suratul Fatihah ya, untuk diri kita, keluarga kita, wabil khusus bapak ibu kita, bapak ibu mertua kita, ya yang masih hidup semuanya ini selalu dalam penjagaan, pemeliharaan ya dari Allah Subhanahu wa taala. Dijadikan kita yang masih hidup nih orang-orang yang istiqomah ya, di dalam menjaga, memelihara iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah ampuni segala dosa dan kesalahan kita, baik yang sengaja, yang enggak kita sengaja, yang kecil, apalagi dosa yang besar, ya. Yang kita sadari, yang kita enggak sadari, ya. Siapa lagi yang kalau bukan Allah yang akan mengampuni dosa kita? Wa may yaghfiru dzunuba illallah. Ya. Siapa lagi kalau bukan Allah yang akan mengampuni dosa, ya dosa kita. Ya. Kemudian Allah terima semua amal soleh kita. Puasa, sholat, zakat, infak, sedekah kita, ya. Menolong tetangga, kerabat, sahabat kita, terus ya bahkan kebaikan-kebaikan kita kepada makhluk selain kepada manusia sekalipun, ya pada binatang, pada tumbuhan, ya kita berharap itu semuanya menjadi amal soleh, ya, insya Allah. Kemudian kita bacakan juga surat Al-Fatihah, kita niatkan buat orang tua kita, kerabat kita yang sudah wafat, ya, guru-guru kita yang sudah wafat, ya, semoga Allah mengampuni dosa dan kesalahannya, diluaskan kuburnya, menjadikan rodah min riyadil
jannah dan mengalir terus pahala ya, buat orang tua kita, buat guru-guru kita. Dan jangan sampai ada yang terputus, wala tahrimna ajrohu ya. Jadi jangan sampai ada pahala yang seharusnya terus mengalir tapi diharamkan oleh Allah mengalir. Nah, itu kita minta ya, Allahumma la tahrimna ajrohu wa la taftinna ba'dahu waghfir lana wa lahu. Kemudian buat anak-anak kita yang sedang belajar untuk ilmu ya, semoga terus tetap semangat ya, meraih cita-cita, mengejar cita-citanya ya, sesulit apapun kehidupan yang kita hadapi ya. Kita ngebayangkan bahwa hidup kita susah, oh ternyata masih banyak yang lebih susah dari kita, dan kita tentu belum tentu sanggup ya ketika menghadapi ujian dan cobaan ya, sebagaimana saudara-saudara kita yang kita lihat ya, baik secara langsung maupun lewat media sosial ya. Nah, oleh karenanya pandai-pandailah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita doakan juga buat saudara-saudara kita yang sedang sakit ya, semoga Allah berikan kesembuhan akan penyakitnya ya, jadikan penyakitnya pembersih ya atas segala dosa dan kesalahan ya. Tetangga kita, kerabat kita, warga Bamas yang mungkin sampai hari ini diuji oleh Allah dengan penyakitnya ya, hanya bisa terbaring di tempat tidur ya. Jangan lupa, kalau kita nggak bisa nengok ya, kalau kita nggak bisa beri bantuan materi ya, setidak-tidaknya doa ya, doa yang kita minta kepada Allah ya, agar saudara-saudara kita, tetangga kita ya, jamaah kita, warga kita ini dikuatkan kesabarannya ya, termasuk keluarga yang merawat ya, dikuatkan kesabarannya ya. Nah, kita ingat Pak Andre, Pak D, Budena Sunduk, suaminya Pak Wahyu, siapa lagi? Istrinya Pak Turino ya, Bapak ya. Semoga Allah kuatkan kesabaran. Oh, Pak Wiji ya, Pak mertuanya ya. Iya. Ya, kita doakan semuanya ya. Mungkin selama ini kita nggak selama ini kita nggak ya boro-boro datengin, bawain makanan, bawain uang kan gitu Pak ya. Masa sekedar doa saja kita nggak mau. Doakan ya, doakan yang terbaik ya, agar Allah berikan kesembuhan ya, kesembuhan yang sempurna ya, dan keluarga yang merawat ya, dikuatkan kesabaran ya, diberikan rezeki oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala ya, yang proses terapi ya ataupun perawatan dokter ya, semoga Allah mudahkan ya, Allah tambahkan lagi rezekinya ya, insyaallah. Kemudian saudara-saudara kita yang mengurus, merawat, memakmurkan masjid ini sekecil apapun ya, semoga Allah ganti ya dengan yang lebih baik, ganti dengan yang lebih banyak ya, insyaallah. Juga saudara-saudara kita yang mencari nafkah ya, semoga Allah tambahkan lagi pintu-pintu rezekinya ya, Allah mudahkan ya di dalam prosesnya ya, nafkah yang halal, nafkah yang berkah ya. Dan yang terakhir buat saudara-saudara kita yang masih berat langkah kakinya ke masjid, kalau di 1447 kemarin ya, mungkin doa kita belum dikabul ya, pengen banget mereka bisa ke masjid ya, seperti kita ya, sholat jamaah ya, ngaji di majlis taklim, bahkan makan bareng, sarapan bareng, pengen kita gitu kan ya. Mungkin di 1447 belum dijawab oleh Allah ya, tapi kita nggak boleh berhenti ya, kita tetap terus berdoa ya, agar saudara-saudara kita ini diringankan langkah kakinya ya, dimudahkan ya langkah kakinya untuk menuju ke masjid ya. Jadi jangan justru sebaliknya ya, naudzubillah ya, kita pengen ke depan justru semuanya ya melangkah kepada yang lebih baik ya. Al-hajiniyah wa lakuniyatin sholihah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Ya, jamaah sekalian,
Kalau ditanya kita ngaji pakai kitab atau enggak, nah ini kitabnya Pak, ya referensinya. Jadi ada beberapa referensi kitab yang kita ambil dalam bahasan tentang muhasabah, iman, hijrah, dan jihad. Ya cuma nggak semuanya kita punya kitabnya, walaupun cuma format PDF atau e-book ya. Padahal kitab ini bisa kita dapatkan ya dengan dari fasilitas e-book ya, kita bisa download. Ya sebab kalau kita cari kitab aslinya, belum tentu juga kita bisa baca semua. Ya atau belum tentu juga kita bisa dapatkan dengan mudah di toko buku. Ya. Makanya semua sarana prasarana, perangkat-perangkat yang memudahkan kita untuk dapat ilmu, ya manfaatkan. Ya, mungkin diantara bapak-bapak yang hadir selama ini belum pernah masuk perpustakaan, ya kan? Kan kita belajar ya cari buku nggak harus di perpustakaan sekarang. Ya, banyaknya buku-buku online. Ya, nggak harus beli, Pak. Nah, termasuk kitab-kitab yang ada di depan ini ya, Ihya Ulumuddin ya. Itu aslinya berjilid-jilid, Pak. Tebal. Ya, tapi kita bisa cari format PDF-nya ya, format online-nya. Ya, mudah-mudahan di antara bapak-bapak ada yang mau begitu. Ya, download, simpan. Ya, supaya suatu waktu kita bisa buka. Yang versi Arabnya ada, yang versi terjemahannya juga sudah ada. Ya. Kemudian Minhajul Qasidin wal Mufidul Ibad oleh Ibnu Qudamah. Ini ringkasan dari kitab Ihya Ulumuddin. Jadi ulama-ulama kita juga banyak memudahkan kita. Ada kitab yang tebal, ada yang meringkas. Ya, ada kitab yang tipis, ada syarahnya jadi tebal. Ya, gitu Pak. Arba'in An-Nawawi itu tipis, hanya 42-43 hadis. Tapi ketika disyarah oleh Syekh Utsaimin itu jadi tebal. Ya, disyarah itu artinya dijelaskan. Ya. Jadi ulama kita luar biasa jasanya. Ya, mereka sudah wafat mungkin ratusan tahun yang lalu, puluhan tahun yang lalu, tapi karena jasa beliau menerjemahkan, meringkas, ya, menyusun ulang, ya, dan itu sampai kepada kita. Jasanya luar biasa, mengalir terus pahala, ya, atas ilmu yang sudah mereka ya wariskan ya pada kita. Terus ada kitab Al-Wabilus Sayyib Ibnul Qayyim. Ini juga beliau banyak bahas tentang muhasabah. Ya. Jadi orang yang berakal itu Pak, kata Imam Ibnul Qayyim, itu orang yang banyak muhasabah. Ya, jadi kalau Bapak jarang muhasabah itu paling tidak mikir dah sebelum tidur, hari ini saya ngapain tadi ya? Sholat saya bagaimana hari ini? Ya, 24 jam Allah kasih waktu saya ngapain aja ya? Itu berarti kita orang yang berakal, Pak. Ya. Tapi kalau kita masa bodoh, tidak ada waktu sedikit pun untuk tafakkur, untuk berpikir, ya, untuk mengingat-ingat apa yang sudah kita lakukan hari ini. Jangan-jangan kita orang yang hilang akal. Jadi lawannya orang berakal adalah orang yang tidak berakal, alias orang gila. Nah, kalau orang gila boro-boro dia muhasabah. Ya. Tuh, bahkan Rasulullah menyebutkan ya orang yang cerdas. Siapa orang yang cerdas? Ya, ketika beliau tanya sahabat, ya Rasulullah, orang cerdas itu orang yang menang gulat, orang yang menang berkelahi, ya, cerdas dan kuat. Nah, kata Rasul bukan. Ya, orang yang cerdas itu orang yang banyak muhasabah. Iya, dia pikirkan besok dia bagaimana, kalau dia mati bagaimana. Tuh, jadi orang yang cerdas, orang yang kuat, banyak ingat mati, kemudian dia pikirkan nanti saya mati saya mau apa. Tuh, jadi orang yang cerdas itu bukan yang sampai profesor doktor, bukan. Ya, ya buktinya profesor doktor, jenderal, koruptor kan gitu. Ya, jadi bukan jaminan. Jadi orang yang cerdas itu banyak yang ingat
ingat mati, kemudian dia persiapkan dirinya. Tuh, semoga kita termasuk orang yang cerdas ya. Kemudian al-muhasabah wan nafs, Syekh Salim Al-Hilali. Nah, ini yang saya banyak ambil dari kitab beliau ini ya. Al-muhasabah wan nafs. Ada Sifatus Shaffah Ibnu Jauzi ya, Jami'ul Ulum wal Hikam Nur Rajab Al-Hambali. Nah, ini banyak kita merujuk pada beliau-beliau ini ya, soal puasa, soal tazkiyatun nafs, pembersihan jiwa. Ya, termasuk diantaranya muhasabah. Karena memang di dalam kitab-kitab ulama-ulama kita ini ada bahasan khusus ya tentang, diantaranya tentang muhasabah. Kemudian juga tazkiyatun nafs, Syekh Salim Al-Hilali juga. Nah, ini berkaitan dengan yang tadi muhasabah wan nafs ya. Nah, jadi jamaah sekalian ya, harus ada rujukan ya, jadi harus ada referensi ya, selain tentu saja adalah Al-Quran dan hadis ya, itu sumber utama kita ya, kita nggak bisa abaikan ya. Ada kelompok namanya Inkarus Sunnah, dia pakai Quran saja, hadis dia nggak pakai, kan bingung ya. Bagaimana mungkin dia sholat, bagaimana mungkin dia puasa, zakat, haji, sementara tuntunan teknisnya itu ada di dalam hadis ya. Bagaimana cara nguburin, cara mengkafani, cara menyolatkan, kita nggak temukan di dalam Quran ya. Rasulullah jelaskan gimana cara menyolatkan, cara memandikan ya. Nggak tahu hari ini masih ada nggak kelompok yang namanya Inkarus Sunnah itu Pak ya. Ya, karena selalu ada saja muncul ya aliran-aliran ya sesat, nah, kelompok-kelompok yang baru. Baik, jadi jamaah sekalian, para ulama sepakat ya, salah satu di antara ayat yang paling banyak dibahas terkait dengan muhasabah itu adalah di dalam surat At-Taubah surat Al-Hasyr ayat 18 ya. Nah, surat Al-Hasyr ayat 18 ya. Dan ini termasuk salah satu di antara ayat di mana ketika Allah menyebut perintah takwa itu 2 kali, Pak. Ya, perintah takwa Allah sebut 2 kali dalam satu ayat. Ya. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat liqad wattaqullah. Tuh, udah disuruh takwa, diulang lagi oleh Allah, ditegaskan. Ya, kenapa? Karena takwa itu penting, karena takwa itu mahal. Ya, dan Allah hanya menolong hamba-hambanya yang beriman dan bertakwa, bukan Islam. Ya, Syekh Mutawalli Asy-Sya'rawi datang ke Amerika, diwawancarai beliau. Wahai Syekh, kenapa itu orang Islam itu selalu ketinggalan, ya, selalu kalah, ya, selalu jadi pecundang. Ya, pecundang itu ya selalu kalah. Ya, apa kata beliau? Ya, Allah tidak berikan kemenangan kepada orang Islam. Yang Allah janjikan kemenangan itu kepada siapa? Orang yang beriman, orang yang bertakwa. Coba Bapak buka sejarah Piala Dunia sejak 1930 sampai 2026, tidak pernah satupun negara Islam atau penduduk mayoritas Islam yang jadi pemenang. Tuh, urusan dunia aja kita banyak selalu kalah. Ya, ini kan lagi pada demam ya Pak, ya, demam Piala Dunia. Ya, jadi sejak 1930 ya sampai hari ini tidak pernah ada negara Islam atau mayoritas Islam penduduknya yang menjadi pemenang Piala Dunia. Ya, yang ada itu apa? Brazil, Prancis, Spanyol, Italia, Inggris. Ya, terus terakhir siapa Pak? Argentina, ya, Qatar 2022. Ya. Jadi dari 195 negara yang resmi tercatat di PBB, ya, kalau 2022 ada 32 peserta Piala Dunia, di tahun 2020 nambah Pak, jadi 48 negara. Ya. Adakah Indonesia di situ Pak? Ya, ngimpi kali gitu ya. Iya. 280 juta jumlah penduduknya.
Curacao, tahu Curacao Pak? Ya, Curacao itu 550 km dari Nigeria, masih di dataran Afrika. Curacao itu mungkin dengan Babelan lebih banyak Babelan penduduknya. Ya, Curacao penduduknya cuma 155.000. Tapi kok dia lolos Piala Dunia? Iya, bahkan negara baru seperti Valverde. Valverde ini di Amerika Latin, ya, nggak jauh dari Venezuela. Ya, Valverde itu juga negara kecil. Ya, ibaratnya negara yang baru muncul gitu ya. Lah kita udah 80 tahun merdeka, pernah lolos nggak Pak Indonesia di Piala Dunia? Rasanya enggak ya. Ya Allah, ngurus dada gitu Pak. Kemana aja itu 280 juta ya? Ya ini karena kebanyakan dikorupsi duitnya. Ya, anggaran buat stadion, anggaran buat latihan, anggaran buat kompetisi. Ya, di kementeriannya digarong. Ya, masih ingat Pak Hambalang itu kan garong. Ya, ini kan berkaitan dengan olahraga. Ya, prihatin kita. Jadi yang merusak itu bukan Belanda, bukan Jepang. Ya, yang merusak itu orang-orang yang diberikan jabatan, orang-orang yang diberikan amanah. Ya. Udah ditolong dengan naturalisasi misalnya, ya. Kan banyak tuh naturalisasi dari Belanda, dari Suriname, ya. Udah lo main di Indonesia, udah lo saya kasih ke status kewarganegaraan. Ya tetap saja kita nggak lolos. Ya, yang ada ya International Transparency mengumumkan Indonesia nomor 1 negara paling korup di Asia. Wah, prestasi tuh. Ya, tapi prestasi yang memalukan dan memilukan. Ya, memalukan dan memilukan. Ya, negara paling korup di Asia. Ya Allah, bagaimana olahraganya mau maju? Ya. Jadi malu Pak itu sama kita, Curacao itu. Wah, bahkan Curacao main kemarin imbang ya lawan Portugal kan? Ya, imbang kalah. Wah, itu aja udah prestasi luar biasa. Ya, ketika mampu menahan imbang ya raksasa sepak bola kan begitu. Nah, dari sini kita belajar Pak. Oh, urusan dunia aja kita nggak pernah menang gitu. Ya, kita sedikit terhibur ya dengan ucapan pelatih Senegal kemarin ya. Ya, Pep Bouna Thiaw, ya, masih 45 tahun Pak, masih muda. Ya, di New Jersey dia bilang, wah, nggak boleh Pak, tetap di hotel. Ini badai angin sedang luar biasa. Ya, tapi beliau tetap pasukan semua ya skuadnya Senegal keluar, kita sholat Jumat cari masjid. Ya, kalian takut kepada angin, ya kami takut kepada zat yang menciptakan angin. Terhibur kita umat Islam. Ya. Kenapa? Masih ada pribadi-pribadi yang punya prinsip yang luar biasa. Bahkan beliau katakan apa? Kalaupun Jumat itu hari Jumat final Piala Dunia dan kami salah satu pesertanya, ya. Sementara panggilan sholat tiba, kami lebih memilih tetap sholat dan ya kalah, tidak jadi pemenang di final Piala Dunia pun tidak jadi masalah. Ini yang menjadi apa namanya energi, ya, energi buat kita. Ya. Nah, tapi tetap saja kita dituntut untuk ya prestasi-prestasi yang ya katakanlah tadi yang sifatnya duniawi pun ya jangan selalu kita jadi pecundang kan gitu Pak. Ya, Bapak didik arahkan anak-anak untuk menjadi bibit-bibit unggul ya. Terus apakah itu di bidang olahraga, di bidang sains ya, di bidang apa namanya? Teknik. Ya silakan. Ya, jadi jangan justru anak-anak kita nanti hanya akan menambah angka-angka pengangguran di negeri ini. Ya, yang sarjana selesai kuliah di wisuda nganggur. Ya kan? Nah, iya, yang sudah kerja aja PHK kan gitu Pak. Apalagi ini tiap tahun ya berapa ribu sarjana yang dihasilkan.
ya, tapi berapa persen yang terserap, ya. Nah, ini juga tugas berat buat kita, ya. Nah, terutama pemerintah, ya, dalam hal ini, ya, karena undang-undangnya mengamanahkan begitu, ya. Baik, inilah perkara-perkara yang harus kita muhasabah, jemaah sekalian. Kenapa kita selalu kalah? Kenapa kita nggak pernah, ya, termasuk salah satu kegiatannya tadi Piala Dunia. Ya, secara ekonomi, secara politik, ya, secara militer, ya. Nah, ini muhasabah itu nggak harus tiap tahun. Kata Syekh Salim Al-Hilali, ada muhasabah harian, ya, ada muhasabah pekanan, ya, ada muhasabah, ini dia. Ini dari kitab Muhasabah wan Nafs, ya. Jadi muhasabah harian sebelum tidur minimal, ya, jamaah sekalian, atau antara maghrib dengan isya, gunakan saat-saat untuk tafakkur, ya, atau minimal banget, ya, sesudah isya sebelum tidur, ya. Apa yang sudah aku kerjakan hari ini, ya, kalau itu kebaikan apa, kalau itu dosa dan maksiat apa. Kalau dosa dan maksiat kita banyak istighfar, ya, barengi dengan istighfar, ya. Kalaupun itu kebaikan, kita rasa itu kebaikan, minta kepada Allah agar Allah terima, ya. Makanya ba'da subuh itu Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan. Baru sedikit yang kita kerjakan, tapi kita udah minta kepada Allah, ya Allah, jangan sampai amal-amal hamba hari ini sia-sia. Oh, jangan lupa tuh pada subuh, ya. Kemudian muhasabah pekanan, ya, minimal tiap Jumat, dari Jumat yang satu ke Jumat yang lain, ya. Yang Bapak mau baca Yasin malam Jumat silakan, ya. Tapi dalil khususnya apa yang Rasulullah anjurkan? Surat Al-Kahfi, karena surat Al-Kahfi itu benteng dari Jumat hari ini ke Jumat pekan depan. Ya, Al-Kahfi bukan berarti kita nggak penting Yasin, bukan berarti kita mengabaikan Yasin, ya. Tapi hadis khususnya malam Jumat itu dan sebagai perisai kita setiap pekan itu adalah Al-Kahfi. Termasuk Al-Kahfi itu benteng kita apalagi menghadapi Dajjal, ya. Tuh, Yasinnya baca, Al-Kahfinya juga baca. Ya, yang parah itu Yasinnya enggak, Al-Kahfinya enggak. Nyinyir, ngapain lo Yasinan tiap malam Jumat? Enggak ada dalilnya tuh. Nah, nyinyir tapi dia sendiri Yasin kagak, Al-Kahfi enggak. Ya. Tuh kan, ya, ini benteng, ya, benteng tiap pekan itu kita nih dari Jumat yang satu ke Jumat berikutnya adalah baca Al-Kahfi. Itu upaya minimal kita. Ya, muhasabah bulanan, ya, ini Muharram umurnya baru 7 hari. Apa amal-amal khusus yang sudah kita kerjakan selama Muharram, ya, di usia yang 7 hari ini, ya. Kalaupun belum ada yang istimewa, persiapkan Senin, Rabu, Kamis 9, 10 Muharram, lusa nih. Ada apa? Ada puasa Tasu'a, ada puasa Asyura. Tuh, Bapak boleh puasa 9, 10, 11 atau 10, 11, ya, atau mulai tanggal 1 sampai tanggal 10 boleh, atau memperbanyak puasa selama Muharram silakan. Minimal apa? Tanggal 10-nya puasa. Oh, udah di-share playernya sama Pak Nur, mengingatkan. Ya, minimal tanggal 10-nya puasa Asyura yang menghapus dosa kita selama 1 tahun. Ya, menghapus dosa selama setahun. Dan itu puasa yang terbaik setelah Ramadan. Ya, jadi kata Rasulullah, puasa yang terbaik setelah Ramadan adalah puasa pada bulan Allah, Syahrullah. Apa itu? Puasa pada bulan Muharram. Titiknya, intinya ada pada tanggal 10 Muharram. Ya, minimal tuh Pak, pasang niat dari sekarang, ya, puasa 9, 10 atau 9, 10, 11 atau 10, 11-nya, ya, untuk menyelisihi
apa? Tradisi Yahudi. Mereka puasa di tanggal 10. Ya, di 10 Muharram. Tuh, niat ya. Nah, ini bagian dari muhasabah bulanan. Ya, jadi jangan sampai masih di Arba'atul Hurum, bulan yang dimuliakan, tapi kita nggak bisa mengambil momen. Ya. Kemudian muhasabah tahunan. Ya, kemarin kita sudah lakukan. Ya, di penghujung 1447, yang mau berdoa secara khusus, yang mau berzikir silakan, yang hadiri majelis zikir rame-rame silakan. Intinya apa? Kita pakai kesempatan untuk muhasabah. Mau sendiri-sendiri, mau rame-rame, ya intinya itu bagaimana kita menutup lembaran 1447 Hijriah dengan amal soleh dan membuka lembaran 1448 Hijriah juga dengan amal soleh. Ini Pak yang jadi tekad kita. Ya, langkahnya bagaimana? Nih, ini langkah muhasabah bisa kita lakukan setiap hari, setiap saat. Ya, sebelum amal, nah tanya ya pada diri kita, ini halal atau haram, ini boleh atau enggak, ini baik atau enggak. Ya, minimal kita melibatkan Allah di dalamnya. Bismillah. Ya, Bismillah. Ya, ada orang motong sapi Pak, simental 1,5 ton. Motongnya kagak pakai bismillah, ya. Tapi yang lain sementara motong ayam dia pakai bismillah. Kira-kira yang boleh dimakan sapi 1,5 ton atau ayam yang cuma 1 kilo? Ya, genengan tahu, ya kan? Disitulah dahsyatnya bismillah. Disitulah dahsyatnya kita melibatkan Allah di awal. Ya. Hanya karena bismillah kita nggak baca, sapi 1,5 ton haram dimakan, bangkai. Ya, sekalipun itu sapi kelihatan seger, ya, tapi karena tidak diawali dengan bismillah saat menyembelih, maka sapi itu jadi haram. Ya, sementara ayam yang cuma 1 kilo, ayam kampung kah, ayam negeri kan, ya, minimal sekali kita potong bismillah atau bismillahirrahmanirrahim, bismillahi Allahu akbar, intinya bismillah di situ. Ayam itu jadi halal. Tuh bedanya Pak, ya. Makanya bismillah, kemudian kita tanya, kira-kira Allah ridho nggak kita ngerjain ini? Ya, Allah ridho atau tidak ridho kan kembali kepada tadi halal dan haram. Tuh, hati-hati Pak, jangan anggap enteng. Ya, cuma 5%, ya. Cuma 3%. Bahkan yang 0%, 0% pun kalau belum ada label halalnya dari BPOM dan MUI, haram Pak. Mohon maaf, Bapak beli ya di kaki 5 bebek sambal setan, halal atau haram Pak? Pak, bebek sambal setan halal atau haram? Ya, halal atau haram? Haram. Itu fatwa MUI udah keluar, bebeknya sambelnya halal, tapi ketika di situ ada nama setan, haram Pak. Itu fatwa MUI udah keluar, ya. Pokoknya yang nama-nama jelek, nama-nama nggak pantas, sekalipun dilekatkan pada makanan yang halal, makanan itu jadi haram. Ada green sand, zero alkohol, 0%. Orang tahu mindsetnya green sand itu apa. Tuh, ya kan? Sekalipun 0%, 0%. Tapi mindsetnya, green sand itu produk produsen minuman keras. Ya, anggur orang tua katanya untuk kesehatan. Berapa persen tuh Pak? Wih, yang pernah minum di tukang jamu, Bang, tambahin ya. Berapa tuh Pak? 7% atau 10% tuh AO anggur orang tua. Iya.
Hati-hati, karena itu untuk diminum. Tapi kalau alkohol sekalipun 70% buat nyuci luka, agak apa-apa Pak, boleh. Karena bukan untuk diminum. Nyuci luka itu kan 70% Pak. Ada yang berani minum? Ya? Atau parfum. Ya, parfum kita susah nyari yang non alkohol, etanol untuk campuran emulsi, mengencerkan. Ya bukan untuk diminum, boleh, bahkan dipakai sholat pun boleh. Tapi ketika 0% sekalipun, kalau mereknya, brandnya, merek produk produsen haram, termasuk tadi, ya bebek sambal setan, ya nasi uduk babi apa tuh di Tanah Abang tuh Pak, yang jual pakai jilbab, ya nasi uduk babi gendut. Ini namanya babi yang jual pakai jilbab, ini kan kurang ajar. Di Bandung mie ayam B2 yang jual pakai kopiah haji. Nah, ini betul-betul niat orang ini untuk mencelakakan orang Islam kali ya. Hati-hati Pak, viral itu, jual mie ayam nggak taunya dagingnya daging babi yang jual pakai kopiah haji. Ya Allah, ya termasuk yang di Solo itu kan ayam goreng itu kan chicken baru ketahuan. Ya curang dia selama ini, ada unsur babi dia pakai di minyaknya atau di apanya. Puluhan tahun dia jualan Pak, baru ketahuan ternyata ada unsur yang tidak halal. Nih hati-hati Pak. Ya, ditanya tuh ini boleh nggak, baik nggak, halal tidak. Ya, jadi jangan dianggap cuma nama doang, itu kan cuma strategi promosi. Tidak, fatwanya udah ada soalnya. Ya, kalau menyematkan sesuatu yang baik dengan nama-nama yang buruk itu bisa jadi haram. Ya, baik, muhasabah saat amal, nah on progress. Ya. Di sini pentingnya apa? Ma'allah. Ya, kita kerja disiplin bukan hanya karena CCTV, Pak. Ya, bagi orang beriman itu CCTV sebetulnya nggak perlu. Ya, bagi orang beriman nggak perlu CCTV, Pak. Karena apa? Dia sudah merasa dipantau oleh malaikat raqib dan atid. Ya, dia mau melanggar, dia mau sembunyi, dia mau curang, pasti ketahuan. Ya, muhasabah setelah amal. Nah, ini juga penting, evaluasi. Ya, di mana kurangnya, di mana lemahnya, di mana cacatnya. Ya, jadi bukan hanya dalam konsep manajemen saja, dalam urusan ibadah pun penting buat kita untuk ya muhasabah. Ya, apalagi ya urusan ibadah, ya urusan akhirat. Muhasabah atas kelalaian. Betul kita sholat 5 waktu, tapi mohon maaf waktunya udah pas belum. Ini juga jadi bahan muhasabah. Kita perbaiki waktunya, bacaannya, gerakannya, ya. Jangan sampai kita termasuk orang yang lalai. Ya. Kemudian endingnya perkara-perkara dosa dan maksiat. Ya, hari ini saya juga bikin dosa apa? Ya, ini juga yang dijelaskan oleh Imam Qayyim al-Jauziyah. Ya, ini proses muhasabahnya seperti ini. Ya, perkara wajib, perkara yang sunnah, mulai dari perkara yang apa? Wajib, sunnah, mubah, ya, terus perkara yang haram. Perkara yang haram itu terakhir. Ya, perkara yang haram itu terakhir. Bukan berarti kita mengabaikan, menganggap sepele, tidak. Ya. Jadi ketaatan itu kan menjalankan perintah dan menjauhi larangan. Ya. Kalau ketaatan itu semampumu, tapi kalau bicara larangan nggak ada toleransi, Pak. Ya, kalau bicara larangan itu nggak ada toleransi, nggak ada kalimat semampumu, nggak ada. Pokoknya tinggalkan. Kalau bicara haram, bicara larangan. Tapi bicara ketaatan, ya ittaqullaha mastata'tum, semampu kamu. Ya, yang biasa tahajud, monggo. Ya,
yang biasa sholat sunnah rawatib 12 rakaat setiap hari, silakan. Kalau nggak sanggup 8, kalau nggak sanggup 4, kalau nggak sanggup 2, itu kan ittaqullah mastata'tum. Tapi kalau urusan haram nggak ada toleransi, mau sedikit mau banyak, haram tinggalkan. Ya, itu bedanya Pak. Ya, baik. Nah kemudian jamaah sekalian, kalau kita sering muhasabah, apa manfaat yang kita dapat? Ya, yang pertama kita nggak nunda-nunda taubat. Ya, besok aja bertobatnya. Ya, enggak. Hari ini kita muhasabah, ingat, oh tadi pagi saya ya apa? Nimbang curang, beli curang. Ya, udah 1 kilo udah pas, nambahin sendiri. Ya, itu banyak tuh di pasar. Ya, mengukur kain atau apapun yang dijual dengan mengukur curang. Ya. Atau misalnya apa namanya, dalam urusan apa? Amanah, titipan, ya, jabatan. Ya, kita manipulasi data, manipulasi angka, ya, geser koma, kan gitu Pak. Ya, hati-hati nih, ya. Nah, kita ingat muhasabah, segera tobat. Kalau itu menyangkut hak orang, kembalikan segera. Ya. Aib diri kebuka. Nah, jadi jangan sibuk kita dengan aib orang, Pak. Ya, kita harus sibuk dengan aib diri kita sendiri. Ya, makanya bisa ditelusuri itu. Ya, Bapak kan punya HP itu ada historinya, Pak. Ya. Di Google Map tersimpan historinya, YouTube tersimpan historinya, WA apalagi tersimpan. Ya, buka website tersimpan historinya. Selama historinya itu kita nggak hapus, Pak, tersimpan tuh, kita buka apa saja, posting apa saja, buka foto, buka gambar apa saja. Itu di dunia, Pak. Kita nggak mau orang lain tahu. Ya, di dunia kita nggak mau aib kita nih. Coba kalau aib kita dibuka nih, ya, kita nggak mungkin, kita akan menutup diri karena malunya. Ya. Makanya kita minta kepada Allah, Allahumma astur aurati wa amin rawati, itu dizikir pagi petang. Ya Allah, tutupilah aib-aib hamba. Ya, kita minta agar Allah tutupi aib kita baik di dunia, ya, maupun di akhirat. Nah, salah satu cara menutup aib itu bagaimana? Doanya diantaranya apa? Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Itu tutup aib, Pak. Diampuni oleh Allah, dihapus catatannya. Tuh, kalau istighfar saja, Allah ampuni dosa kita, tapi catatan dosanya masih ada, kan masih malu juga kita. Wow, si anu nih pernah anu nih, ya kan? Ya, oh dia pernah korupsi di pabriknya, oh dia pernah selingkuh sama tetangganya. Diampuni dosanya, tapi catatannya masih ada. Tapi kalau kita minta Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni, Allah ampuni, Allah hapus. Itu yang kita minta kepada Allah. Ya, jadi aib diri kebuka, ya, kita nggak tunda untuk tobat, ya, kita nggak disibukkan dengan aib orang lain. Ya, justru kita harus sibuk dengan aib sendiri. Ya. Terus ketaatan nambah. Tuh, orang yang banyak muhasabah, ya, memotivasi dia untuk selalu menjaga ketaatan kepada Allah. Ya, sama sekali nggak maksiat, nggak mungkin memang. Ya, jadi jamaah sekalian, kalau sama sekali nggak maksiat nggak mungkin. Ya, tapi setidak-tidaknya kita mengurangi maksiat. Ya, siapa sih manusia yang yang bebas dari maksiat? Enggak. Ya, mata, telinga, tiap hari kita, ya. Hidup lebih berkah karena yakin selalu bersama Allah. Wah, ini yang mahal, Pak. Nggak bisa dibeli. Ya, keberkahan itu nggak bisa dibeli. Orang bisa senang datang ke hotel yang paling indah, ke tempat yang paling indah, ya. Apa namanya, pelayanan yang nyaman, ya, bisa dibeli. Tapi keberkahan nggak bisa dibeli. Ya, keberkahan nggak bisa dibeli, Pak. Mana ada hotel yang satu malam misalnya 10 juta, ya, orang bisa beli, bahkan lebih dari itu pun orang bisa beli.
Ya. Tapi bicara keberkahan, ya malaikat nggak bisa kita sogok. Ya, supaya berkah. Nah, makanya berkah itu bukan pada jumlah, ya, tapi berkah itu ada pada rasa. Ya, pada rasa termasuk ya ketenangan jiwa, itu berkah, Pak. Ya, kemudian ini yang kita minta kepada Allah, husnul khatimah. Jadi orang siapapun kita, jamaah sekalian, tidak ditentukan pada awalnya. Hati-hati nih. Jadi manusia itu kualitas dirinya, nasibnya, keadaannya ditentukan saat terakhir dia bagaimana. Wow, ngeri nih Pak. Ya, makanya dituntut istiqomah untuk selalu dalam kebaikan, istiqomah selalu dalam keadaan berislam. Ya, supaya apa? Ya, kalaupun Allah cabut kita, nyawa kita nih, kita dalam keadaan berbuat baik. Ya, maka kita matinya husnul khatimah. Baik, kiranya ini jamaah sekalian poin-poin penting ya, nanti kita bisa sambung lagi ya bahasan tentang iman, hijrah dan jihad. Ya, ini hari ini fokus dulu pada muhasabah ya, supaya apa? Ya, supaya hidup kita menjadi lebih berkah ya, insyaallah. Dan ini juga menjadi motivasi buat kita semua ya, untuk bagaimana menjadikan tahun 1448 ini ya lebih baik dalam segala hal. Ya, lebih baik dalam segala hal ya, bukan saja urusan dunia kita ya, urusan keluarga kita ya, tapi kita juga berharap ya umat Islam seluruh dunia di tahun ini juga ya harus lebih baik ya, ukhuwahnya lebih kuat, kepeduliannya satu sama lain lebih kuat ya. Jadi bukan hanya orientasinya untuk diri kita saja, tidak ya. Baik, demikian jamaah sekalian, kalau ada yang mau nanya 1 menit sebelum kita tutup. Ya, cukup, mudah-mudahan ya jadi manfaat buat kita semua. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, mengingatkan Mbak Desa ada rapat ya Pak Ketua ya. Ya, jadi pengurus ataupun semua jamaah ya diharapkan bisa hadir ya. Terima kasih ya.